Ada satu kejadian yang hampir selalu berulang setiap kali musim kemarau di Indonesia. Langit berkabut, udara pengap, asap tercium, dan titik-titik api disadari mulai menyebar luas. Petugas bergerak, helikopter dikerahkan, dan waterbombing dilakukan. Hujan buatan pun diupayakan. Dan kita kembali bertanya, mengapa kebakaran hutan dan lahan selalu berulang? Pertanyaan ini penting karena karhutlah bukan persoalan baru. Kita sudah mengalami beberapa kali. Kita sudah tahu daerah-daerah mana yang rawan. Kita juga sudah punya teknologi untuk mendeteksi titik-titik panas. Kita sudah punya pengalaman menghadapi kebakaran gambut. Kita juga sudah tahu bahwa musim kemarau akan selalu datang. Tetapi mengapa ketika api muncul, kita masih sering terlihat seperti baru mulai bersiap? Inilah yang perlu kita lihat lebih dalam. Bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi mengapa api terus muncul dan apa yang harus dilakukan agar tahun depan kita tidak kembali menghadapi masalah yang sama. Bersama saya, Teguh DH, inilah Point of View Sindo News. Kita mulai dari skalanya. Kebakaran hutan dan lahan 2026 tidak hanya terjadi di Kalimantan. Sumatera menghadapi persoalan serupa, bahkan Jawa juga. Dan sejumlah wilayah lain pun mengalami kebakaran hutan maupun lahan. Namun, Kalimantan tetap menjadi sorotan utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1.487 hotspot di seluruh Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit NOAA 20. Ya, hotspot memang bukan berarti jumlah kasus kebakaran. Satu kebakaran bisa menghasilkan lebih dari satu titik panas. Tetapi angka itu setidaknya memberikan gambaran betapa resiko yang sedang dihadapi. Di Kalimantan Barat saja, luas lahan yang terbakar diperkirakan sudah lebih dari 38.000 hektar. Untuk membayangkan, 38.000 hektar itu adalah 57,37% dari luas wilayah DKI Jakarta. Separuh lebih luas wilayah Jakarta. Dan parahnya di lapangan, angka itu bukan hanya berarti hutan yang hilang, lahan yang rusak, dan habitat yang terbakar, tapi juga masyarakat yang harus berhadapan dengan asap. Kita sering melihat karhutlah sebagai persoalan lingkungan, padahal dampaknya jauh lebih luas. Ketika asap pekat muncul, yang terdampak bukan hanya hutan. Ada kesehatan masyarakat, sekolah, aktivitas ekonomi, transportasi, penerbangan, dan produktivitas masyarakat. Di dalam kondisi tertentu, asap bahkan dapat bergerak melampaui batas wilayah dan negara. Artinya ketika sebuah lahan terbakar di satu daerah, dampaknya bisa dirasakan oleh orang yang berada puluhan, bahkan ratusan kilometer dari lokasi api. Karhutlah akhirnya menjadi persoalan publik, bukan lagi sekadar persoalan pemilik lahan atau petugas pemadam. Jawabannya tidak bisa disederhanakan menjadi satu faktor. Ada musim kemarau, suhu tinggi, kelembapan rendah, angin, vegetasi yang mengering, kondisi lahan, dan fenomena iklim yang meningkatkan resiko kekeringan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, manusia. Karena tidak semua kebakaran terjadi secara alami. Ada api yang muncul karena kelalaian. Ada pula yang diduga disengaja dibakar. Dan ini bukan sekedar dugaan tanpa proses hukum. Data Kepolisian Republik Indonesia hingga 21 Agustus telah menerima 89 laporan kebakaran hutan dan lahan dari 9 Polda. Dari laporan itu, sudah 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan yang terbakar di dalam perkara yang ditangani mencapai lebih dari 1.000 hektar. Ini menunjukkan satu fakta penting. Sebagian karhutlah memang memiliki unsur manusia di dalamnya. Mengapa orang harus membakar? Dalam sejumlah kasus motifnya berkaitan dengan pembukaan lahan. Membakar dianggap cepat, dianggap murah, dianggap praktis, tapi persoalannya
Api tidak mengenal batas kepemilikan. Seseorang mungkin menyalakan api di satu titik, tetapi ketika angin bertiup dan vegetasi dalam kondisi kering, api langsung bergerak ke tempat lain. Dan ketika masuk ke lahan gambut, persoalannya menjadi lebih rumit. Api dapat bertahan di permukaan, asap masih bisa muncul, meskipun kobaran api di atas tanah sudah tidak terlihat. Artinya, padam secara visual belum tentu padam secara keseluruhan. Inilah mengapa karhutla gambut membutuhkan proses pembasahan, pendinginan, dan pemantauan yang serius. Disinilah penanganan karhutla harus adil. Kalau seorang terbukti sengaja membakar lahan, tentu harus proses secara hukum. Tidak ada alasan ekonomi yang bisa menjadi pembenaran untuk membakar lingkungan dan membahayakan masyarakat. Dan negara juga harus mulai bertanya, mengapa masih ada yang menganggap cara membakar lahan adalah cara membuka lahan paling murah. Apakah alternatifnya sudah tersedia? Masyarakat sudah mendapatkan alat? Apakah ada pendampingan yang mengajarkan membuka lahan tanpa membakar benar-benar terjangkau? Karena melarang tanpa memberikan alternatif seringkali hanya membuat aturan berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Masyarakat harus dijadikan bagian dari solusi itu sendiri, bukan hanya sebagai pihak yang dicurigai. Pertanyaan yang sama juga harus dilontarkan kepada dunia usaha. Semakin besar wilayah yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga wilayah itu. Jangan sampai pengawasan hanya berhenti pada dokumen, peralatan ada di atas kertas, personel tercatat, sarana pemadaman yang dilaporkan tersedia, tetapi ketika api benar-benar muncul, semuanya tidak siap. Maka pengawasan harus dilakukan sebelum kebakaran. Periksa peralatan, sumber daya air, kesiapan personel, sistem patroli. Dan jika terjadi kebakaran, jangan hanya bertanya siapa yang menyalakan api, tetapi juga mengapa api muncul dan kemudian meluas di wilayah yang seharusnya berada dalam pengawasan. Di sisi lain, kritik juga harus proporsional. Tidak benar juga jika pemerintah dikatakan diam saja. Pemerintah telah mengerahkan berbagai kekuatan mulai dari BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, BPBD, TNI Polri. Ada patroli, ada pemantauan satelit, pemadaman darat dan waterbombing, ada operasi modifikasi cuaca, pembasahan lahan, dan upaya menjaga tata air di gambut. Tentu ada penegakan hukum juga. Artinya, respon pemerintah memang ada. Pertanyaannya bukan apakah pemerintah bekerja. Pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah pemerintah bekerja cukup dini. Ini yang menurut kami perlu dikritisi. Karena musim kemarau bukan kejutan. Kita tahu kapan kemarau datang. Kita tahu wilayah mana yang rawan. Kita punya data kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Kita punya satelit, punya peta lahan gambut. Kita tahu wilayah konsesi perusahaan. Kita tahu desa-desa yang setiap tahun menghadapi kebakaran. Lalu mengapa pola penanganannya masih sering terlihat seperti ini? Hotspot muncul, api membesar, asap menyebar, masyarakat mulai mengeluh, baru kemudian kekuatan kembali dikerahkan. Padahal mitigasi seharusnya dimulai jauh sebelum api terlihat. Kalau kita tahu sebuah rumah hampir setiap tahun terbakar, apakah kita akan menunggu rumah itu terbakar lagi? Tentu tidak. Kita akan memeriksa kabelnya, membersihkan bahan-bahan yang mudah terbakar, menyiapkan alat pemadam, memperbaiki sistem keamanan, dan memastikan penghuni rumah tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa pendekatan yang sama tidak diterapkan secara agresif pada wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan? Kalau satu kawasan hampir setiap tahun terbakar, jadikan kawasan itu sebagai zona resiko permanen. Sebelum musim kemarau datang, personel sudah ditempatkan, pompa sudah disiapkan, sumber air sudah dipastikan tersedia, embung-embung sudah disiapkan, sekat kanal mulai diperiksa, dan masyarakat harus sudah mulai diberi pelatihan. Dan patroli sudah harus berjalan bukan setelah api muncul, tetapi sebelum api muncul.
Indonesia memiliki satelit, hotspot dapat dideteksi. Tetapi teknologi seharusnya tidak berhenti pada di sini ada titik panas. Kita harus bergerak menuju di sini. Kemungkinan besar kebakaran akan terjadi. Data suhu, kelembapan, angin, kondisi vegetasi, ketinggian air muka gambut, riwayat kebakaran, serta aktivitas manusia. Semuanya dapat digabungkan menjadi sistem peringatan dini. Kalau sebuah wilayah menunjukkan kombinasi resiko yang sangat tinggi, personil harus sudah berada di sana. Karena 1 jam sebelum api membesar, bisa jauh lebih berharga daripada 10 jam setelah api membesar. Pemerintah tidak bisa menjaga hutan sendirian, maka masyarakat harus menjadi bagian dari sistem. Bukan sekedar diberi larangan, tetapi diberikan insentif. Desa yang berhasil mempertahankan wilayahnya tanpa karhutla harus mendapatkan penghargaan dan dukungan. Masyarakat harus diberi alat, diberi pelatihan, diberi alternatif membuka lahan, dan diberi akses pelaporan yang cepat. Karena masyarakat lokal seringkali menjadi pihak pertama yang melihat asap. Kalau laporan itu masuk ketika asap baru terlihat, petugas masih punya peluang sebelum menjadi besar. 72 tersangka bukan angka kecil, tetapi jumlah tersangka bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah, apakah orang menjadi takut menyalakan api karena tahu pasti akan tertangkap? Penegakan hukum harus konsisten. Siapapun yang terbukti sengaja membakar diproses. Individu, kelompok, maupun pihak korporasi, jika memang terbukti, ya harus bertanggung jawab secara hukum. Tetapi jangan pula penegakan hukum dilakukan berdasarkan asumsi. Semua harus berdasarkan bukti, profesional, dan transparan, dan memberikan kepastian hukum. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar menambah jumlah tersangka. Tujuannya adalah mencegah kebakaran berikutnya. Waterbombing memang penting. Operasi modifikasi cuaca juga penting. Tetapi keduanya adalah instrumen respon. Helikopter bisa menjatuhkan air, tetapi helikopter tidak bisa mencegah seseorang menyalakan korek. Hujan buatan bisa membantu jika kondisi atmosfer mendukung, tetapi tidak bisa menggantikan patroli. Tidak bisa menggantikan pengelolaan gambut, dan tidak bisa menggantikan penegakan hukum. Maka strategi karhutla harus memiliki 3 kaki: pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukumnya. Kalau salah satunya lemah, masalah akan terus berulang. Inilah inti persoalannya. Kalau kita benar-benar ingin memutus siklus karhutla, maka pekerjaan terbesar justru harus dilakukan ketika tidak ada api. Saat musim hujan, saat tanah masih basah, saat masyarakat belum mengeluh karena asap, saat petugas belum sibuk mengejar titik api, itulah waktu terbaik untuk mempersiapkan semuanya. Perbaiki tata air, basahi gambut, bangun sumber air, siapkan peralatan, petakan resiko, latih masyarakat, periksa perusahaan-perusahaan, dan perkuat patrolinya, dan pastikan penegakan hukum berjalan. Dengan kata lain, jangan menunggu musim kebakaran untuk melakukan mitigasi kebakaran. Kita harus berhenti menganggap karhutla sebagai ritual tahunan. Jangan sampai setiap kemarau kita mengulang cerita yang sama. Api muncul, petugas bergerak, helikopter terbang, pelaku ditangkap, api padam, kemudian semuanya dilupakan. Sampai tahun berikutnya, semuanya dimulai lagi. Kalau pola itu yang terus terjadi, maka ada satu hal yang harus kita akui. Kita memang berhasil memadamkan api, tapi belum berhasil memutus siklusnya. Dan itulah pekerjaan rumah kita. Karhutla bukan takdir. Kemarau adalah fenomena alam. Panas adalah fenomena alam. Tetapi membiarkan lahan menjadi sangat kering tanpa mitigasi, membiarkan sistem pengawasan lemah, membiarkan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan baru bergerak setelah api membesar, itu adalah pilihan manusia. Maka Indonesia harus mengubah cara berpikir. Dari bagaimana kita memadamkan api, menjadi bagaimana kita mencegah api muncul.
Dari reaktif menjadi proaktif. Dari menunggu hotspot menjadi membaca risiko. Dari mengandalkan pemadaman menjadi memperkuat pencegahan. Dan dari menganggap karhutla sebagai bencana tahunan menjadi sebuah persoalan yang harus kita putus siklusnya. Ada satu kalimat bijak yang sangat relevan. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa hutan bukan sekedar kayu, bukan sekedar lahan, bukan sekedar angka hektar. Di dalamnya ada udara, ada air, ada kehidupan, ada masa depan. Maka jangan tunggu hutan terbakar untuk mulai menjaganya. Jangan tunggu asap memenuhi kota untuk memulai bergerak. Dan jangan tunggu musim kemarau berikutnya untuk kembali bertanya, mengapa karhutla kembali terjadi? Karena pertanyaan yang seharusnya kita ajukan sekarang adalah, apa yang sudah kita lakukan agar tahun depan api tidak kembali terjadi? Sebab keberhasilan kita bukan ketika kita mampu memadamkan kebakaran dengan cepat. Keberhasilan sejati adalah ketika musim kemarau datang, tetapi hutan masih tetap hijau. Saya Teguh DH, sampai bertemu di Point of View Sindo News berikutnya.